Summa rahila ilal Iraq, lalu beliau pergi lagi ke Irak. Wa akhadha an Waqi' ibn al-Jarrah, beliau berguru kepada Al-Imam Syekh Waqi'. Itu yang disebut di dalam syairnya Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, aku curhat, syakayasku, aku curhat kepada guruku Syekh Waqi'. Nama lengkapnya Syekh Waqi' ibn al-Jarrah, tentang tidak baiknya ingatanku, hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu beliau memberikan arahan, bimbingan, nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Banyak dosa yang bikin hafalan itu lemah. Itu azamul asbab. Wa Muhammad ibn al-Hasani Asy-Syaibani, faqih al-Iraq, beliau juga berguru kepada Al-Imam Muhammad bin Ibn al-Hasan Asy-Syaibani, ahli fikihnya Irak. Wa Hammad bin Usamah, Hammad bin Usamah. Wa Ayyub bin Suwaidi Ar-Ramli, wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid, wa Ismail bin Ulayyah, wa allafa kitabahu Al-Hujjata. Beliau kemudian mengarang kitab beliau Al-Hujjah. Wa jama'a fihi mazhabahul qadim, dalam kitab, dan beliau mengumpulkan ya mazhab qaul qadimnya beliau. Qaul qadim itu berarti ijtihad fatwa Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Sedangkan qaul jadid itu, istilah qaul itu adalah pendapat. Kalau dalam mazhab selain mazhab Syafi'i dikatakan dia riwayah, tidak mengatakan qaul. Itu bedanya antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Wa akhadha 'anil Imam Syafi'i mazhabahu a'immatun kibarun, dan kemudian hasil ijtihad beliau itu ya. Jadi mazhab itu dari kata zahaba. Zahaba pergi, zahaba ila berarti pergi ke. Tapi kalau zahaba maluhu berarti hartanya hilang. Kalau dia ma zahaba ilaihi berarti pendapat. Maka mazhab itu adalah bentuk sigot daripada isim makan yang berarti tempat. Maka tempat pergi itu jalan. Nah, maka mazhab itu berarti jalan kita untuk memahami hukum-hukum agama, ya, di mana mazhab itu adalah jalan ijtihad yang ditempuh oleh para imam mujtahid, orang yang sudah cukup syarat untuk berijtihad, mengistimbat, menggali hukum minal Qur'ani was sunnati, daripada Al-Quran dan sunnah, dari hadis. Itu ijtihad. Bazlul wus'i linaili hukmin syar'iyyin, itu mengerahkan seluruh kemampuan, daya upaya untuk menggali dan memperoleh hukum-hukum syarak, ya, minal kitabi was sunnati, daripada Al-Quran dan hadis. Paling tidak syaratnya itu dia menguasai 27 disiplin ilmu. Mereka yang berijtihad itu dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, mujtahidun, berarti orang yang berijtihad, yaitu para ulama mujtahid.
Yang paling tinggi itu disebut mujtahid mutlak atau disebut mujtahid mustaqil. Yang namanya mujtahid mutlak itu dia berijtihad sendiri langsung dari Al-Quran dan hadis. Seperti Imam Hanafi yang paling senior, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad ibnu Hambal. Hasil ijtihadnya itu yang diikuti oleh umat Islam, maka Imam Hanafi mazhabnya disebut mazhab Hanafi. Mazhab Imam Maliki hasil ijtihadnya itu yang dikembangkan dan diamalkan, dipelajari, diteruskan, maka itu disebut mazhab Maliki. Begitu juga Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ibnu Hambal disebut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Maka ketika disebut qala Syafi'iyu berarti itu langsung Imam Syafi'i yang berkata. Ketika dikatakan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i alal qaulil azhar, berarti alal qaulil azhar itu berarti perkataan Imam Syafi'i langsung juga. Tapi kalau dikatakan disebut qala Syafi'iyatu, qalatis Syafi'iyatu atau inda Syafi'iyati, maka itu ketika disebut inda Syafi'iyati maka itu maksudnya adalah ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Indal Ahnaf berarti ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Indal Malikiyah berarti ulama-ulama yang bermazhab Maliki. Indal Hanabilah menurut ulama-ulama yang bermazhab Hambali. Fokus bahasan kita itu adalah mazhab Syafi'i. Pertanyaannya, kenapa kita bermazhab? Limadza natamazhab? Pertanyaannya, bagaimana hukum mengikuti salah satu mazhab yang 4? Tergantung situasi. Kalau kita yang bukan ahli ijtihad, maka wajib kita mengikuti. Karena kita bukan ahli ijtihad. Kita tidak bisa membuat kaidah. Kita tidak bisa menguasai seluruh komponen syarat-syarat yang dipenuhi oleh ahli ijtihad atau mujtahid. Maka disebut di dalam kitab-kitab usul fiqh itu yajibu ala man laisa ahlan lil ijtihad taqlidul mujtahid. Maka wajib bagi orang yang bukan ahli ijtihad itu bertaklid, mengikuti mujtahid, orang yang ahli berijtihad. Pada kesimpulannya kita bermazhab karena kita belum sampai tingkatan kita kepada ahli ijtihad. Belum kita dikatakan ahli ijtihad. Kita belum sampai tingkatannya. Yang kedua, itu lebih menyelamatkan. Lebih menyelamatkan dari kesesatan, karena pertama, apalagi kita orang Indonesia, kita non Arab yang bukan penutur asli. Jadi dalam memahami Al-Quran dan hadis itu sangatlah banyak ilmu yang dibutuhkan. Jangan sampai dengan keterbatasan ilmu kita, kemudian kita salah jalur pemikiran. Akhirnya salah hasilnya juga. Lebih menyelamatkan. Lalu kemudian yang ketiga, itu agar kita lebih terbimbing dalam hal ibadah. Lebih terbimbing dan terhindar dari kebingungan dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Sehingga bermazhab itu adalah
cara kita mengamalkan hukum-hukum Islam, cara kita untuk mempraktikkan ya hukum-hukum syara, baik itu fikih ibadah, muamalah, dan lain-lain. Salah satu contoh, ya, ketika ditanya, langsung saja ngambil dari Al-Quran, hadis. Ngapain ikut ulama? Ngapain ikut mazhab? Jadi logikanya, ini air di atas kompor. Dia mendidih, lalu langsung kita minum. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, tapi kalau dari tekonya dimasukkan ke gelas dulu, kan tidak terjadi apa yang terjadi ketika kita meminumnya langsung. Jadi jangan salah paham, bukan berarti bermazhab itu kita tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Justru bermazhab itu adalah cara untuk dapat memahami, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dan hadis itu dengan tepat. Yang kedua, ketika sholat fardu, lalu imamnya 5 atau 4 sekaligus, kira-kira makmumnya bingung nggak? Yang satu selesai baca Fatihah, baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Yang satu lagi baca Wattin. Yang satu lagi baca Alam Tara. Yang satu lagi baca Inna A'tayna. Yang satu lagi baca Al-Baqarah. Kalau empat-empatnya diikuti, yang Inna A'tayna lebih dulu ruku. Sementara yang baca Al-Baqarah paling belakang. Lah kita jadi makmum akhirnya jadi bingung. Itulah. Ngambil langsung dari Al-Quran dan hadis. Padahal dia tidak tahu suratul Fatihah turun di mana. Apakah ada sebab dia diturunkan atau tidak? Turunnya itu di musim panas atau musim dingin? Musim semi atau musim gugur? Siang hari atau malam hari? Nabi lagi di masjid atau di rumah? Lagi ngaji atau lagi ceramah? Atau lagi duduk, lagi itikaf atau justru bepergian? Ataukah beliau tidak bepergian? Tidak sedetail itu. Ketika belajar hadis, ya, hadis itu apakah ada peristiwa yang menjadi latar belakang sehingga hadis itu diucapkan oleh Nabi? Terus Nabi lagi khutbah atau lagi ceramah? Nabi lagi di masjid atau di rumah? Apakah Nabi lagi menjelaskan wahyu, menjelaskan Al-Quran atau enggak? Beliau lagi dimintai fatwa atau tidak? Dikira sesederhana itu orang belajar. Sehingga dia baca terjemahan, oh begini maksudnya. Jangan salah. Nanti kamu baca, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jangan-jangan pemahamanmu setiap jalan yang lurus itu adalah, oh ini arti surat Al-Fatihah. Yang tidak ada tikungannya, oh berarti ini bukan maksudnya Al-Fatihah ini. Harus tahu nasakh dan mansukh. Ya. Tahu mana ayat yang hukumnya itu dihapus, tapi teksnya masih. Atau yang teksnya dihapus dari Al-Quran, tetapi hukumnya tetap berlaku. Seperti halnya hukum atau hukuman bagi orang yang melakukan zina muhsan, yang sudah menikah. Zina gairu muhsan berarti zina yang
dilakukan oleh orang yang bukan atau yang belum menikah atau dalam pernikahan, ya, yang tidak dalam pernikahan, nggak tahu. Terus bagaimana mengetahui bahwa periwayatan itu sahih, dhaif, hasan, ya, ahad, mutawatir? Yang ditahu oleh sebagian besar orang yang ngaji lewat medsos itu, yang dia tahu hanya hadis sahih dan hadis dhaif. Saya mau tanya, kata-kata dhaif itu ucapan Nabi atau orang yang menyampaikan ucapan Nabi? Kalau kemudian yang dhaif itu ucapannya Nabi, ya dibilang, maka bisa jadi banyak orang akan meragukan Al-Quran. Karena ucapannya saja diragukan. Oh, ini dhaif. Apa pernah Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat? Sahabatku, hadisku ini sahih ya. Hai sahabatku, ini hadisku hasan ya. Nggak ada. Lama setelah zaman Khulafaur Rasyidin, baru hadis itu dibukukan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di situ para ulama-ulama hadis, karena semakin banyak orang mengatasnamakan bahwa itu hadis Nabi untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya. Sehingga dilakukanlah penelitian. Ya. Nah, jadi misalkan betul terjadi banjir bandang. Siapa yang paling suka guyon di sini? Hampir orang tidak bisa membedakan mana waktu dia serius dengan waktu dia tidak serius. Kira-kira dia ngomong benar, fakta dan tidak. Itu siapa yang percaya coba? Nggak ada orang percaya. Walaupun yang dia ceritakan itu benar. Kejadiannya benar. Tapi tukang ceritanya yang orang sulit percaya kepada dia, maka itu yang menyebabkan periwayatannya itu, bukan hadisnya. Pertanyaannya, lemah itu rawinya atau matannya? Lah, hati-hati mendoibkan hadis. Kalau sedikit-dikit ini doib, doib kata siapa? Doib kata siapa? Sahih kata siapa? Jadi itu yang perlu dipahami, bahwa bermazhab itu adalah cara kita untuk dapat belajar, memahami, dan mengamalkan kandungan daripada Al-Quran dan hadis dengan benar, terpimpin, tanpa kita disertai dengan keraguan. Karena sudah disarikan, sudah diambil, sudah digali dan diproses oleh ahlinya. Yang mengatakan ini HP King Kopi, itu siapa? Ahli HP atau bukan? Yang mengatakan ini besinya lemes ini, tetapi dia tukang ojek, bukan ahli pandai besi. Yang dia bilang ini karburatornya ini yang rusak, tetapi dia bukan ahli bengkel. Al-Imam Syafi'i dia berguru kepada Imam Malik. Maka idza qala Syafi'i haddatsana Malik an Nafi'in an Ibni Umar fatilka silsilatu zahabiyah. Imam Maliki itu tabi'in. Karena dia berguru kepada tabi'in namanya Sayyidina Nafi'. Nafi' ini berguru kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, dan beliau berguru langsung kepada Nabi. Makanya dia disebut silsilah emas. Itu di sana periwayatannya itu sudah pasti, tidak ada cacatnya. Al-Imam Syafi'i juga punya kitab hadis namanya Musnad Syafi'i.
Jangan salah. Kullu faqihin mufassirun wa muhaddithun. Ahli fikih itu sudah tentu ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis. Walaysa kullu mufassirin, dan tidak semua ahli tafsir itu bifaqihin, dia ahli fikih. Walaysa kullu muhadditsin, dan tidak semua ahli hadis itu faqihun. Tapi kalau ahli fikih sudah tentu ahli Quran, ahli hadis. Tapi kalau ahli tafsir, ahli hadis belum tentu ahli fikih. Itu sebabnya banyak ulama hadis, banyak juga ahli tafsir, ulama tafsir itu bermazhab, mengikuti mazhab salah satu daripada mazhab yang 4. Imam At-Tabari, mazhabnya Syafi'i. Imam Al-Baihaqi, ahli hadis, mazhabnya Syafi'i. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Suyuti, itu semua ahli hadis, tapi mereka mazhabnya Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini berguru kepada Imam Syafi'i 40 tahun. Dia berguru, yastafidu min Imam Syafi'i mundu 40 sanah. Wabidzalika qala al-Imam Ahmad fi duburi kulli salatihi, Allahumma ighfir li wali walidayya walil Imam Syafi'i. 40 tahun itu beliau selalu berdoa mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya walil Imam Syafi'i. Dia selalu mendoakan gurunya. Lalu kenapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengajak kita Nahdliyin Nahdliyat itu untuk bermazhab Syafi'i, bukan hanya dari segi konteks keberadaan kita di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, mengamalkan ya mazhab Syafi'i, tetapi beliau ada alasan khusus, ya, annahu aqrab min ahlil bait, karena Imam Syafi'i itu lebih dekat terah keturunannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad.